Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan tolong untuk share cerita ini. Semoga menjadi ladang amal bagi kita semua. Inspektur Rudi adalah seorang polisi yang dikenal tegas namun sombong dan arogan. Dia sering menggunakan jabatannya untuk memaksa orang lain menuruti keinginannya dan meremehkan orang-orang yang dianggapnya lemah, termasuk seorang kiai tua bernama Kiai Hasan. Suatu hari, Rudi meludahi Kiai Hasan di depan umum sambil mengejeknya. Namun tindakan itu menjadi awal petaka bagi Rudi. Malam itu Rudi mengalami mimpi aneh di mana Kiai Hasan memperingatkannya bahwa kesombongannya akan mengubahnya menjadi apa yang ada di hatinya. Keesokan harinya Rudi terbangun dengan perubahan fisik yang mengerikan. Telinganya mulai memanjang seperti telinga kambing, hidungnya berubah, dan rambut di wajahnya tumbuh lebat. Rudi panik dan menyadari bahwa ini mungkin terkait dengan perbuatannya terhadap Kiai Hasan. Dia berusaha mencari Kiai Hasan untuk meminta maaf, tapi perjalanannya tidak mudah. Rudi harus melalui serangkaian ujian, termasuk membantu orang miskin dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Sepanjang proses itu, Rudi belajar tentang kerendahan hati dan arti kebaikan yang sebenarnya. Akhirnya, Rudi berhasil menemui Kiai Hasan dan memohon ampun. Kiai Hasan memberinya nasihat bahwa perubahan fisiknya hanya akan hilang jika Rudi benar-benar berubah dari dalam. Rudi pun berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik. Seiring dengan perubahan sikap Rudi, tubuhnya perlahan-lahan kembali normal. Dia menjadi polisi yang rendah hati dan peduli pada masyarakat, serta sering membagikan pelajaran hidupnya kepada orang lain. Cerita ini diakhiri dengan pesan moral bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati dan kebaikan adalah kunci kebahagiaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Inspektur Rudi, seorang polisi berpangkat tinggi di kota kecil yang tenang. Rudi digambarkan sebagai sosok yang disegani, tapi bukan karena kebaikan hatinya. Dia dikenal sebagai polisi yang tegas, namun juga sombong dan arogan. Rudi sering menggunakan jabatannya untuk memaksa orang lain menuruti keinginannya, bahkan terhadap rekan-rekannya sendiri. Saat dia berpatroli di pasar, dia berjalan dengan angkuh, mengenakan seragam polisi yang rapi, dan memakai kacamata hitam. Orang-orang di pasar terlihat menghindar saat melihatnya. Beberapa pedagang bahkan berbisik, "Awas, Inspektur Rudi lagi patroli, jangan sampai dia marah." Rudi mendatangi seorang pedagang buah tua yang sedang berusaha menjajakan dagangannya. Tanpa alasan yang jelas, Rudi menuduh pedagang itu tidak memiliki izin berjualan. Padahal, pedagang itu sudah memiliki semua surat-surat yang diperlukan. Rudi meminta uang administrasi agar pedagang itu bisa terus berjualan. Pedagang itu terpaksa menuruti permintaan Rudi karena takut diusir. Setelah mengintimidasi pedagang buah, Rudi melanjutkan patrolinya. Dia melewati sebuah masjid kecil di ujung pasar. Beberapa orang terlihat sedang berwudu dan beribadah. Rudi menggelengkan kepala dan bergumam, "Ngapain sih ibadah terus? Nggak ada kerjaan lain apa?" Tiba-tiba, Rudi melihat seorang kiai tua, Kiai Hasan, yang sedang membagikan makanan gratis kepada orang miskin di depan masjid. Kiai Hasan dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati di kota itu. Dia selalu membantu orang yang membutuhkan dan memberikan nasihat bijak kepada siapa saja yang datang kepadanya. Rudi merasa kesal melihat kerumunan orang di sekitar Kiai Hasan. Dia berpikir, kenapa sih orang-orang ini nggak kerja aja, ngemis-ngemis sama Kiai kayak gitu? Dengan langkah cepat, Rudi mendekati Kiai Hasan dan berkata dengan nada tinggi, "Pak Kiai, ini jalan umum, jangan bikin macet di sini." Kiai Hasan menoleh dan tersenyum lembut. "Maaf Pak Inspektur, saya hanya ingin membantu mereka yang membutuhkan," katanya dengan tenang. Rudi tidak terima. "Bantu-bantu gitu nggak akan bikin negara ini maju. Mendingan suruh mereka cari kerja," ujarnya dengan nada menghina. Tanpa berpikir panjang, Rudi meludah di dekat kaki Kiai Hasan sambil berkata, "Agama cuma buat orang lemah." Orang-orang sekitar terkejut dengan sikap Rudi. Kiai Hasan hanya diam dan tersenyum, tapi matanya memancarkan ketenangan yang misterius. Dia berkata pelan, "Semoga engkau menemukan jalan kebenaran, Nak." Setelah kejadian itu, Rudi meninggalkan pasar dengan perasaan puas. Dia merasa telah menunjukkan wibawanya sebagai polisi.
Namun orang-orang di pasar mulai membicarakan sikap Rudi yang keterlaluan. Seorang pedagang berkata, dia sombong sekali, padahal Kiai Hasan itu orang baik. Seorang ibu yang menerima bantuan dari Kiai Hasan menambahkan, semoga dia sadar, kesombongan nggak akan membawa dia kemana-mana. Sementara itu, Kiai Hasan tetap tenang. Dia memandang ke arah Rudi yang sudah pergi dan berdoa pelan, "Ya Allah, berilah dia petunjuk agar hatinya terbuka." Sore harinya, Rudi kembali ke kantor polisi. Dia bercerita kepada rekan-rekannya tentang kejadian di pasar dengan nada bangga. "Tadi gue ngusir kiai tua yang bikin macet di pasar. Gue kasih tahu agama nggak akan bikin negara ini maju," katanya sambil tertawa. Beberapa rekan Rudi terlihat tidak nyaman dengan ceritanya. Salah satu rekan, Bribtu Andi, mencoba menasihati, Rud, kayaknya kamu nggak boleh begitu deh sama orang tua apalagi kiai. Itu nggak sopan." Rudi hanya tertawa dan menganggap nasihat Andi sebagai lelucon. "Ah, lu terlalu takut sama hal-hal gituan. Gue polisi, gue nggak percaya sama tahayul." Malam itu, Rudi pulang ke rumah dengan perasaan biasa saja. Dia tidak menyadari bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi padanya. Setelah kejadian di pasar, Rudi pulang ke rumahnya yang cukup mewah untuk ukuran seorang polisi. Dia terlihat santai, menonton TV sambil minum kopi. Namun, suasana hatinya tiba-tiba berubah ketika dia merasa ada yang aneh di sekitarnya. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan angin dingin tiba-tiba berhembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Rudi mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Dia berpikir, mungkin cuma listrik lagi bermasalah. Dia memutuskan untuk tidur lebih awal karena besok harus patroli lagi. Namun saat dia berbaring di tempat tidur, pikirannya terus kembali ke kejadian di pasar. Dia teringat pada tatapan Kiai Hasan yang tenang tapi misterius. Rudi akhirnya tertidur, tapi mimpinya tidak tenang. Dia bermimpi berada di tengah hutan, gelap. Suara gemerisik daun dan desiran angin membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba dia melihat Kiai Hasan berdiri di kejauhan, mengenakan jubah putih dan memegang tongkat kayu. Kiai Hasan berkata dengan suara yang bergema, "Kesombonganmu akan mengubahmu menjadi apa yang ada di hatimu, nak." Rudi mencoba mendekati Kiai Hasan, tapi setiap kali dia melangkah, Kiai Hasan semakin menjauh. Tiba-tiba Rudi terjatuh ke dalam lubang gelap. Dia terbangun dengan keringat dingin. Napasnya terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang. Rudi mencoba menenangkan diri dan berpikir, ini cuma mimpi buruk, nggak ada yang perlu ditakutin. Keesokan paginya Rudi bangun dengan perasaan tidak enak badan. Kepalanya pusing, dan dia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Saat dia bercermin di kamar mandi, dia kaget melihat telinganya mulai memanjang dan berbulu, mirip seperti telinga kambing. Rudi panik dan mencoba menarik telinganya, berharap itu hanya halusinasi. Tapi, perubahan itu nyata. Dia berteriak, "Apa-apaan ini?" Dia segera memakai topi untuk menutupi telinganya yang aneh. Rudi berpikir, ini pasti karena kurang tidur, gue harus tenang. Rudi berusaha menjalani hari seperti biasa. Dia pergi ke kantor polisi dengan topi yang menutupi telinganya. Namun, perubahan pada tubuhnya tidak berhenti di situ. Sepanjang hari, setiap kali dia bersikap sombong atau marah, perubahan itu semakin jelas. Misalnya, saat dia memarahi seorang pengendara motor yang melanggar peraturan, hidungnya tiba-tiba terasa gatal. Ketika dia bercermin di mobil patroli, dia melihat hidungnya mulai memanjang dan berubah seperti hidung kambing. Rudi semakin panik dan mencoba menyembunyikannya dengan memakai masker. Rekan-rekannya di kantor mulai curiga. Bribtu Andi bertanya, "Rud, kenapa lu pakai topi dan masker? Lagi sakit apa gimana?" Rudi hanya menjawab singkat, "Iya, lagi flu berat, nggak enak badan." Sepanjang hari, Rudi berusaha menghindari interaksi dengan orang lain. Namun, semakin dia mencoba menyembunyikan perubahan itu, semakin parah keadaannya. Saat dia pulang ke rumah, dia melihat di cermin bahwa rambut di wajahnya mulai tumbuh lebat, mirip seperti janggut kambing. Rudi merasa putus asa. Dia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah padanya. Dia teringat pada mimpi, bertemu Kiai Hasan dan kata-katanya,
Kesombonganmu akan mengubahmu menjadi apa yang ada di hatimu. Dia mulai menyadari bahwa ini mungkin terkait dengan kejadian meludahi Kiai Hasan. Rudi berpikir, jangan-jangan ini kutukan, tapi gue nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Rudi memutuskan untuk mencari informasi tentang Kiai Hasan. Dia pergi ke pasar dan bertanya kepada beberapa pedagang. Salah satu pedagang berkata, Kiai Hasan itu orang suci, Pak. Kalau ada yang berbuat tidak baik padanya, biasanya akan dapat balasan. Rudi semakin panik. Dia bertanya, tapi apa iya dia bisa ngasih kutukan kayak gitu? Pedagang itu menjawab, Kiai Hasan gak akan mengutuk, Pak. Tapi kalau ada orang yang sombong dan berbuat jahat, biasanya alam sendiri yang akan mengajarinya. Rudi merasa tidak punya pilihan lain. Dia harus menemui Kiai Hasan dan meminta maaf. Tapi dia tidak tahu di mana Kiai Hasan tinggal. Dia hanya tahu bahwa Kiai Hasan sering berada di sekitar pasar. Setelah menyadari bahwa perubahan aneh pada tubuhnya mungkin terkait dengan kejadian meludahi Kiai Hasan, Rudi merasa putus asa. Dia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Telinganya yang seperti kambing, hidungnya yang memanjang, dan rambut wajahnya yang tumbuh lebat membuatnya tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Rudi mencoba mencari informasi tentang Kiai Hasan. Dia pergi ke pasar dan bertanya kepada beberapa pedagang. Salah satu pedagang, Pak Joko, yang sering berinteraksi dengan Kiai Hasan memberikan petunjuk. Kiai Hasan biasanya tinggal di pesantren kecil di pinggir kota, tapi dia sering bepergian, jadi susah ditemui, kata Pak Joko. Rudi merasa sedikit lega karena setidaknya dia punya petunjuk. Namun, dia juga merasa malu dan takut. Bagaimana jika Kiai Hasan menolak membantunya? Atau bagaimana jika perubahan ini tidak bisa diperbaiki? Rudi memutuskan untuk pergi ke pesantren tempat Kiai Hasan tinggal. Dia mengenakan pakaian sipil dan topi besar untuk menutupi telinganya yang seperti kambing. Sepanjang perjalanan, dia terus berpikir tentang apa yang akan dikatakan kepada Kiai Hasan. Sesampainya di pesantren, Rudi disambut oleh beberapa santri muda. Salah satu santri bertanya, ada yang bisa kami bantu, Pak? Rudi menjawab dengan gugup, saya ingin bertemu dengan Kiai Hasan. Apakah beliau ada di sini? Santri itu menggeleng. Maaf, Pak, Kiai Hasan sedang tidak di pesantren. Beliau sering pergi ke desa-desa untuk membantu orang yang membutuhkan. Rudi merasa kecewa, tapi dia tidak menyerah. Dia bertanya, kira-kira di mana saya bisa menemukannya? Santri itu menjawab, Kiai Hasan sering ke desa Sukamaju. Mungkin Bapak bisa mencoba mencari di sana. Rudi pergi ke desa Sukamaju dengan harapan bisa menemukan Kiai Hasan. Namun perjalanannya tidak mudah. Di tengah jalan mobilnya mogok di daerah terpencil. Rudi mencoba memperbaiki mobilnya tapi tidak berhasil. Dia merasa frustrasi dan marah. Tapi tiba-tiba ingat kata-kata Kiai Hasan dalam mimpinya. Kesombonganmu akan mengubahmu menjadi apa yang ada di hatimu. Rudi menarik napas dalam-dalam dan mencoba tenang. Dia menyadari bahwa kemarahan dan kesombongannya hanya akan memperburuk keadaan. Tiba-tiba seorang petani tua lewat dan menawarkan bantuan. Petani itu berkata, mobilnya mogok, Pak, saya bisa bantu. Rudi awalnya ragu, tapi akhirnya menerima bantuan itu. Setelah mobilnya diperbaiki, Rudi berterima kasih dan memberikan sejumlah uang kepada petani itu. Petani itu tersenyum dan berkata, terima kasih, Pak, tapi uangnya tidak perlu. Tolong bantu orang lain saja kalau bisa. Peristiwa ini membuat Rudi tersentuh. Dia mulai menyadari bahwa selama ini dia terlalu egois dan sombong. Setelah tiba di desa Sukamaju, Rudi mencari-cari Kiai Hasan. Dia akhirnya menemukan Kiai Hasan sedang membantu membangun rumah untuk seorang janda miskin. Rudi merasa malu melihat kerendahan hati Kiai Hasan. Dia mendekati Kiai Hasan dengan hati-hati. Pak Kiai, saya ingin meminta maaf, kata Rudi dengan suara gemetar. Kiai Hasan menoleh dan tersenyum lembut. Apa yang ingin kau minta maafkan, nak? Rudi menceritakan semua yang terjadi, mulai dari sikap sombongnya, meludahi Kiai Hasan, hingga perubahan aneh pada tubuhnya. Dia memohon, tolong Pak Kiai, saya sudah sadar kesalahan saya. Tolong bantu saya kembali normal. Kiai Hasan memandang Rudi dengan penuh kasih.
Nak, perubahan yang terjadi padamu adalah cerminan dari hatimu. Jika kau ingin kembali normal, kau harus berubah dari dalam. Kiai Hasan memberikan Rudi serangkaian tugas untuk membantunya berubah. Pertama, Rudi harus membantu membangun rumah untuk janda miskin itu. Kedua, Rudi harus meminta maaf kepada semua orang yang pernah dia sakiti, termasuk pedagang buah di pasar dan rekan-rekannya di kantor polisi. Rudi awalnya merasa berat, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia mulai membantu membangun rumah dengan sungguh-sungguh. Dia juga pergi ke pasar dan meminta maaf kepada pedagang buah itu. Awalnya, pedagang itu tidak percaya, tapi akhirnya menerima permintaan maaf Rudi. Setelah bertemu dengan Kiai Hasan dan menerima nasihatnya, Rudi mulai menjalani proses perubahan. Dia menyadari bahwa kesombongan dan sikap arogannya selama ini telah merugikan banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Rudi memutuskan untuk mengikuti semua petunjuk Kiai Hasan dengan sungguh-sungguh. Pertama, Rudi membantu membangun rumah untuk janda miskin di desa Sukamaju. Dia bekerja keras, mengangkat material, memaku kayu, dan melakukan apapun yang diperlukan. Awalnya, tubuhnya yang tidak terbiasa dengan pekerjaan fisik terasa sangat lelah, tapi dia terus berusaha. Para warga desa yang melihat perubahan sikap Rudi mulai memberikan dukungan dan bantuan. Salah satu warga berkata, "Terima kasih Pak Polisi, kami nggak nyangka Bapak mau turun tangan langsung seperti ini." Rudi tersenyum dan menjawab, "Ini tanggung jawab saya sebagai manusia. Saya sudah terlalu lama lupa akan hal itu." Setelah selesai membantu di desa Sukamaju, Rudi kembali ke kota untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Pertama, dia mendatangi pedagang buah di pasar. Pedagang itu awalnya terkejut melihat Rudi datang dengan sikap yang sangat berbeda. "Pak, saya datang untuk meminta maaf," kata Rudi dengan rendah hati. "Saya sudah berbuat salah kepada Bapak, saya sombong dan arogan. Mohon maafkan saya." Pedagang buah itu terharu dan menjawab, "Sudah Pak, yang penting Bapak sudah sadar. Semoga Bapak bisa menjadi orang yang lebih baik." Rudi juga mendatangi rekan-rekannya di kantor polisi. Dia meminta maaf kepada Bribtu Andi dan rekan lainnya atas sikapnya yang selama ini merendahkan mereka. "Saya minta maaf kalau selama ini saya sombong dan enggak menghargai kalian. Saya berjanji akan berubah," ujarnya. Rekan-rekannya awalnya terkejut, tapi kemudian menerima permintaan maaf Rudi dengan lapang dada. Bribtu Andi bahkan memberikan dukungan. "Kami senang melihat perubahanmu, Rud. Semoga kita bisa bekerja sama dengan lebih baik ke depannya." Seiring dengan perubahan sikap Rudi, perubahan fisiknya juga mulai membaik. Telinganya yang seperti kambing perlahan-lahan kembali normal, rambut di wajahnya yang lebat mulai rontok, dan hidungnya yang memanjang kembali seperti semula. Rudi merasa lega dan bersyukur. Suatu pagi, saat bercermin, Rudi tersenyum melihat wajahnya yang sudah hampir kembali normal. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini semua berkat nasihat Kiai Hasan. Aku harus terus berubah menjadi orang yang lebih baik." Rudi memutuskan untuk kembali menemui Kiai Hasan di desa Sukamaju. Dia ingin melaporkan perkembangan dirinya dan mengucapkan terima kasih. Sesampainya di pesantren, Rudi disambut oleh Kiai Hasan dengan senyuman hangat. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya Kiai Hasan. Rudi menjawab, "Ya, alhamdulillah Pak Kiai. Saya sudah berusaha mengikuti nasihat Bapak. Perubahan pada tubuh saya juga sudah mulai membaik." Kiai Hasan mengangguk puas. "Itu karena hatimu sudah mulai berubah, Nak. Kesombonganmu sudah berkurang, dan kau mulai memahami arti kerendahan hati." Rudi mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih Pak Kiai. Saya nggak akan pernah melupakan pelajaran ini." Setelah pertemuan dengan Kiai Hasan, Rudi kembali ke kota dengan semangat baru. Dia mulai menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan sikap yang lebih rendah hati dan peduli pada masyarakat. Rudi sering membantu orang-orang yang membutuhkan, mendengarkan keluhan warga, dan bekerja sama dengan rekan-rekannya tanpa sikap sombong. Suatu hari, Rudi bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan. Dia mendekati anak itu dan bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa menangis?" Anak itu menjawab, "Saya kehilangan uang jajan, Pak. Saya takut dimarahi Mama." Rudi tersenyum dan memberikan uang kepada anak itu. "Ini, ambil uangnya. Jangan menangis lagi ya."
Lain kali, hati-hati. Anak itu tersenyum cerah dan mengucapkan terima kasih. Rudy merasa bahagia bisa membantu orang lain tanpa pamrih. Setelah melalui perjalanan panjang, Rudy duduk di sebuah taman kota yang tenang. Dia memandang langit senja yang berwarna jingga, sambil merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam benaknya dia mengulang kembali momen-momen yang mengubah hidupnya, dari seorang polisi sombong yang meludahi Kiai Hasan, hingga menjadi sosok yang rendah hati dan peduli pada orang lain. Rudy tersenyum pelan. Dia menyadari bahwa perubahan yang dia alami bukan hanya tentang fisiknya yang kembali normal, tapi juga tentang hatinya yang telah dibersihkan dari kesombongan. Dia berkata dalam hati, "Aku hampir kehilangan diriku karena kesombongan. Tapi sekarang, aku merasa lebih bahagia dan damai." Keesokan harinya Rudy mengumpulkan rekan-rekannya di kantor polisi. Dia ingin berbagi pengalaman dan pelajaran yang telah dia dapatkan. Dengan suara tenang tapi penuh keyakinan, Rudy mulai bercerita. "Teman-teman, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat berharga buat saya," kata Rudy. "Beberapa waktu lalu saya adalah orang yang sombong dan arogan. Saya meremehkan orang lain, bahkan meludahi seorang kiai yang baik hati. Tapi, semua itu berubah ketika saya mengalami sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika." Rudy menceritakan bagaimana tubuhnya berubah menjadi seperti kambing, dan bagaimana dia harus melalui proses introspeksi dan perubahan sikap untuk kembali normal. Dia juga menekankan pentingnya kerendahan hati dan kebaikan. "Saya belajar bahwa kesombongan hanya akan menghancurkan kita. Tapi, ketika kita rendah hati dan peduli pada orang lain, hidup kita akan lebih bermakna," ujar Rudy. Rekan-rekannya terdiam, terkesima dengan cerita Rudy. Bribtu Andi yang selama ini dekat dengan Rudy berkata, "Rud, terima kasih sudah berbagi. Ceritamu mengingatkan kami semua untuk selalu rendah hati dan baik pada sesama." Rudy tidak hanya berbagi cerita dengan rekan-rekannya, tapi juga dengan masyarakat sekitar. Dia sering mengunjungi sekolah-sekolah dan komunitas untuk memberikan motivasi dan pesan moral. Di salah satu sekolah, Rudy berdiri di depan puluhan siswa yang mendengarkannya dengan antusias. "Anak-anak, saya ingin kalian tahu bahwa kesombongan itu seperti racun. Dia akan merusak hati dan hubungan kita dengan orang lain," kata Rudy. "Tapi ketika kita rendah hati dan baik, kita akan disukai banyak orang dan hidup kita akan lebih bahagia." Seorang siswa mengacungkan tangan dan bertanya, "Pak Rudy, apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa sombong?" Rudy tersenyum dan menjawab, "Pertama, kita harus sadar bahwa kita punya kelemahan. Kedua, kita harus belajar menghargai orang lain. Ketiga, jangan ragu untuk meminta maaf jika kita berbuat salah." Siswa-siswa itu mengangguk, terinspirasi oleh kata-kata Rudy. Guru yang mendampingi juga berterima kasih kepada Rudy karena telah memberikan pelajaran berharga. Rudy kembali ke rutinitasnya sebagai polisi, tapi dengan sikap yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi menggunakan jabatannya untuk memaksa orang lain, tapi justru untuk melayani masyarakat dengan tulus. Dia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, mendengarkan keluhan warga, dan bekerja sama dengan rekan-rekannya tanpa sikap sombong. Suatu hari Rudy bertemu dengan Kiai Hasan lagi di pasar. Kiai Hasan tersenyum melihat perubahan Rudy. "Sudah berubah ya, Nak?" tanyanya. Rudy mengangguk dan menjawab, "Iya Pak Kiai. Semua berkat nasihat Bapak. Saya berjanji akan terus menjadi orang yang lebih baik." Kiai Hasan mengangguk puas. "Ingat, Nak, kesombongan itu seperti api. Dia bisa membakar diri sendiri dan orang lain. Tapi, kerendahan hati itu seperti air. Dia bisa menenangkan dan menyegarkan." Rudy tersenyum dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dia merasa bersyukur telah mendapatkan pelajaran berharga yang mengubah hidupnya. Cerita ditutup dengan adegan Rudy yang sedang berdiri di tepi danau, memandang air yang tenang. Dia tersenyum dan berkata dalam hati, "Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan. Lebih baik kita mengisinya dengan kebaikan dan kerendahan hati."